Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Suara. Semakin pelan efek angin berhembus atau suara seretan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan lupa baca doa. Karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Pak Usman sudah tinggal di desa Sumberjati sejak ia muda. Kini usianya menginjak 65 tahun, rambutnya sudah memutih, kulitnya mulai keriput, dan jalannya tidak lagi sekuat dulu. Namun semangat hidupnya tidak pernah padam. Ia masih rajin menyapu halaman setiap pagi, memberi makan ayam-ayam peliharaannya, dan duduk di bangku kayu depan rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan istrinya. Busri. Hidup Pak Usman sederhana. Rumahnya kecil berdinding semen kusam dan atap gentengnya beberapa sudah miring. Tapi bagi Pak Usman itu cukup. Ia tidak pernah mengeluh, setidaknya dulu begitu. Ia dikenal ramah oleh tetangga, murah senyum, dan selalu menyapa siapa saja yang lewat depan rumahnya. Pagi Bu Yati, lagi ke pasar, sapa Pak Usman suatu pagi. Iya Pak Usman, mau cari ikan segar siapa tahu rezeki, jawab Bu Yati sambil tersenyum. Sehari-hari Pak Usman bekerja sebagai penjaga kebun kecil di belakang rumahnya. Ia menanam singkong, cabai, dan beberapa tanaman, obat. Penghasilannya tak seberapa tapi cukup untuk makan dan bayar listrik. Anak semata wayangnya Arga sudah besar, tapi masih tinggal bersamanya karena belum punya pekerjaan tetap. Tetangganya beragam. Ada Pak Haji Ruby yang terkenal kaya karena usaha ekspedisi di luar pulau. Rumahnya paling besar di desa itu, bertingkat, 2 dengan pagar besi dan mobil mewah di garasi. Meski begitu, Pak Haji Ruby tetap rendah hati. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid atau membantu warga yang sakit. Pak Usman tidak pernah iri pada Pak Haji. Bahkan mereka akrab. Kadang Pak Haji mampir untuk sekadar minum teh dan bercerita tentang cucunya. Namun, semua mulai berubah ketika Pak Cahyo, tetangga di seberang rumah Pak Usman, tiba-tiba merenovasi rumahnya besar-besaran. Awalnya Pak Usman tidak terlalu memperhatikan, tapi suatu pagi, suara alat berat mengguncang tanah. Ketika ia keluar, ia melihat rumah Pak Cahyo sudah dibongkar sebagian. Dinding lama dirubuhkan, fondasi baru dicor, dan tukang-tukang mulai berdatangan setiap hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, rumah itu tumbuh megah. 2 lantai, cat putih bersih, jendela kaca besar, dan garasi cukup untuk 2 mobil. Tak lama kemudian, mobil baru benar-benar parkir di sana. Pak Usman hanya bisa terdiam di terasnya. Setiap pagi ia menatap rumah Pak Cahyo, bertanya-tanya dalam hati. Kok bisa ya dia bangun rumah sebesar itu? Rasa penasaran itu akhirnya mendorongnya bertanya pada Bu Yati. Bu Yati, rumah Pak Cahyo itu, uang dari mana ya? Tanyanya dengan nada seolah tidak ingin bergosip, tapi Bu Yati langsung menjawab dengan antusias. Oh, itu dari anaknya, Pak. Kerja di luar negeri, katanya sukses. Katanya di Dubai. Sudah lama nggak pulang, tapi uangnya banyak dikirim ke sini. Pak Usman mengangguk-angguk. Tapi hatinya bergejolak. Matanya tetap menatap rumah itu. Dalam diamnya, ia mulai merasa kecil. Ia mulai merasa tertinggal. Sejak saat itu, Pak Usman berubah. Ia masih menyapa tetangga, tapi tidak seceria dulu. Ia lebih sering termenung di teras rumah. Kopinya sering dingin sebelum diminum. Ia memandangi rumah-rumah di sekelilingnya, merasa semua orang mulai naik kelas, kecuali dirinya. Malam hari, ia sulit tidur. Suara jangkrik yang biasanya membuat tenang, kini seperti ejekan sunyi. Busri menyadari perubahan suaminya. Mas, sampean kenapa akhir-akhir ini kok sering bengong? Tanyanya lembut. Pak Usman tersenyum hambar. Enggak apa-apa, Bu. Mungkin cuma capek saja. Tapi dalam hatinya ada suara yang mulai tumbuh. Suara itu bukan milik siapa-siapa, tapi datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah desakan halus, membisikkan satu kalimat yang terus berulang. Kalau kamu mau berubah nasib, kamu harus cari jalan lain. Pak Usman tidak tahu apa maksud bisikan itu, tapi malam demi malam ia mulai penasaran.
Dan tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju kegelapan sudah dimulai. Malam di desa Sumberjati biasanya tenang. Angin berhembus pelan melewati dedaunan jati, suara jangkrik bersahutan, dan sesekali terdengar ayam berkokok malam karena terusik. Tapi malam-malam yang tenang itu mulai terasa berat bagi Pak Usman. Setiap malam ia duduk di kursi kayu yang sama, menatap langit-langit rumahnya yang mulai berjamur. Ia memandangi lampu rumah Pak Cahyo yang terang benderang, dengan suara tawa dari dalam rumah yang hangat dan ramai. Sementara di rumahnya sendiri, sunyi. Busri sudah tidur, Arga asyik dengan ponselnya di kamar, dan Pak Usman merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Dia tidak bisa tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dulu, semua orang sederhana. Sekarang, satu persatu mulai naik. Rumah Pak Haji Ruby memang sudah mewah dari dulu. Tapi kini Pak Cahyo menyusul. Bahkan tetangga di ujung jalan, Pak Roni, katanya baru saja beli motor baru dari hasil jualan online. Sementara dirinya masih duduk di bangku yang sama, dengan baju lengan panjang yang bagian sikunya sudah mulai tipis. Suatu malam, karena sulit tidur, Pak Usman memutuskan berjalan kaki ke warung kopi di ujung gang. Warung Pak Kumis masih buka, meski hanya ada 2 orang duduk di sudut. Seorang pria muda dan seorang pria tua dengan topi hitam lusuh. Pak Usman memesan kopi dan duduk di pojok sendiri, tapi telinganya menangkap pembicaraan dari meja sebelah. Itu namanya pesugihan jarang toleh. Bukan sembarangan. Kalau kau berani harta datang dalam sekejap, tapi ya itu, nyawamu dijemput 10 tahun setelah perjanjian, dan keluargamu ikut kena. Pak Usman pura-pura menunduk tapi pikirannya mulai fokus. Di mana tempatnya? Tanya si pria muda. Di lereng Gunung Raung. Ada jalur kecil yang tidak dilewati pendaki. Tempatnya sunyi, tapi bukan tempat untuk orang penakut. Yang datang harus bawa niat penuh. Sekali toleh, bisa gagal. Makanya namanya jarang toleh. Pak Usman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi informasi itu menggoda. Ada sesuatu dalam diri Pak Usman yang mulai menyambut bisikan itu. Entah rasa penasaran atau keputusasaan. Malam itu ia pulang tanpa menghabiskan kopinya. Beberapa hari setelah itu, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mencari alasan untuk berbicara dengan orang-orang yang lebih tahu. Pak Usman ingat seseorang, Mbah Karyo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Dulu, Mbah Karyo sering membantu warga untuk hal-hal gaib, tapi sekarang sudah jarang dikunjungi. Sore itu Pak Usman memberanikan diri. Ia datang ke gubuk Mbah Karyo, mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum, Mbah. Pintu dibuka perlahan. Mbah Karyo masih mengenakan sarung dan baju lengan panjang lusuh. Matanya tajam, penuh usia. Pak Usman, ada apa datang kemari? Tanyanya curiga. Pak Usman agak ragu, tapi akhirnya bicara jujur. Saya dengar ada yang namanya pesugihan jarang toleh. Apa Mbah tahu tentang itu? Mbah Karyo diam. Matanya menatap tajam seolah menilai isi hati Pak Usman. Sampeyan tahu risikonya? Saya cuma tanya Mbah, penasaran saja. Mbah Karyo tertawa pelan, tapi tawanya bukan tawa lucu. Lebih seperti seseorang yang tahu sesuatu yang mengerikan. Itu bukan pesugihan biasa, Le. Bukan cuma nyawamu yang dipertaruhkan, tapi darah keturunanmu. Kalau sampean ambil jalan itu, sampean hanya punya waktu 10 tahun. Setelah itu, uripmu rampung. Dan siapapun yang ikut nikmati hartamu, bakal ditagih juga. Pak Usman menelan ludah, tapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Dan kalau saya cuma ingin tahu di mana tempatnya, Mbah Karyo terdiam lalu berbisik, cari jalan kecil di utara Gunung Raung, lewat hutan bambu. Di sana ada pohon tua yang bercabang 3. Di balik pohon itu akan ada suara yang memanggilmu. Kalau kau memang diizinkan masuk. Pak Usman mengangguk pelan lalu berpamitan. Malam itu di rumahnya yang gelap, Pak Usman duduk sendiri di ruang tengah. Ia memandangi dompetnya yang isinya hanya beberapa lembar. Matanya sayu tapi pikirannya tajam. 10 tahun. Kalau aku punya harta sekarang, aku bisa renovasi rumah. Beli tanah. Wariskan sesuatu ke Arga, dan aku tidak mati dalam kemiskinan.
Ia tahu risikonya, tapi rasa iri dan haus akan perubahan hidup lebih kuat daripada logika. Pak Usman tahu jalan itu bukan untuk orang biasa, tapi ia bukan orang biasa lagi. Langit sore mulai berubah jingga ketika Pak Usman diam-diam mengemasi tas kecilnya. Ia hanya membawa pakaian hitam, sebotol air, 3 batang dupa, sebilah pisau kecil, dan sesajen yang ia siapkan semalam. Nasi putih, ayam kampung yang baru disembelih, dan bunga 7 rupa. Busri tidak tahu. Ia mengira Pak Usman pergi ke kebun seperti biasa. Arga juga tidak curiga, karena sedang sibuk dengan ponselnya di dalam kamar. Tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Dengan langkah pelan tapi pasti, Pak Usman menuju terminal kecil di kota sebelah. Ia naik angkot lalu ojek menuju kaki Gunung Raung. Di sana hanya ada suara alam, daun yang berdesir, ranting yang patah, dan angin yang menyapu tanah berdebu. Ia mengikuti petunjuk Mbah Karyo. Jalan setapak sempit di antara pohon bambu. Makin masuk ke dalam, cahaya makin redup. Matahari tertutup rapat oleh daun-daun tinggi. Suasana berubah seperti senja padahal masih jam 3 sore. Lalu ia melihatnya. Pohon tua bercabang 3. Besar dan tua seolah sudah berdiri di sana sejak zaman kerajaan. Batangnya hitam, kasar, dan ada bau lembab yang menusuk hidung. Pak Usman berhenti di depan pohon itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Hening. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang pohon, terdengar suara langkah kaki. Pelan dan teratur. Pak Usman langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia ingat peringatan Mbah Karyo. Sekali kamu toleh sebelum waktunya, semuanya bisa gagal. Pak Usman menunduk. Ia menahan rasa penasaran, rasa takut, dan dorongan naluri untuk kabur. Tapi, ia tetap berdiri, diam, menunggu. Beberapa menit kemudian, angin bertiup kencang dari arah belakang pohon, tapi bukan angin biasa. Angin itu membawa bau darah. Bau amis yang menyengat, lalu terdengar suara, tapi bukan dari manusia. Suara itu berat, seperti 2 suara bertumpuk jadi satu. Dalam dan menggema. Kau datang, dengan niat atau karena tamak? Pak Usman menelan ludah. Ia menunduk dalam-dalam. Aku datang, karena aku ingin hidupku berubah. Berubah. Tapi apa kau siap membayar harga yang akan datang 10 tahun dari sekarang? Pak Usman menggertakkan gigi. Suaranya lirih tapi mantap. Aku siap. Kalau begitu, berikan darahmu. Dengan tangan gemetar, Pak Usman mengambil pisau kecil dan menyayat ibu jarinya. Darah menetes ke atas sesajen. Saat tetes darah menyentuh nasi, udara mendadak menjadi berat. Suasana berubah seperti malam. Dari balik pohon, muncul bayangan. Tapi, bukan manusia. Makhluk itu tinggi, kurus, dengan kepala seperti kuda yang matanya menyala merah. Ia tidak mendekat. Hanya berdiri diam, menatap Pak Usman dengan wajah tanpa ekspresi. Kau akan mendapat apa yang kau inginkan. Tapi ingat, hanya 10 tahun. Setelah itu kau milik kami. Dan siapapun yang menikmati hartamu, ikut kami juga. Makhluk itu menghilang dalam sekejap. Angin berhenti, udara kembali normal. Tapi rasa dingin menyelimuti tubuh Pak Usman sampai ke tulang. Ia jatuh terduduk, keringat mengucur deras. Namun saat ia membuka matanya, sesuatu berubah. Di depan Pak Usman sesajen tadi lenyap. Tak ada nasi, ayam atau bunga. Tapi di bawah kakinya muncul kantong kain kecil. Saat dibuka, isinya uang lembaran baru. Jumlahnya tidak masuk akal. Penuh. Pak Usman gemetar. Dia menatap uang itu. Lama. Lalu, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena gembira. 3 minggu setelah kejadian itu, rumah Pak Usman mulai direnovasi. Tukang-tukang didatangkan dari kota. Dinding lama dirubuhkan, lantai diganti keramik, dan atap dibuat bertingkat. Warga desa terkejut, tapi juga heran. Dari mana Pak Usman punya uang sebanyak itu? Busri hanya bilang, Alhamdulillah Mas Usman,
dapat rezeki dari hasil tanah di pinggir kota yang dulu belum dijual. Arga senang karena ia akhirnya bisa beli motor baru. Keluarga kecil itu seolah dapat kehidupan baru, tapi mereka tidak tahu apa yang sudah dibayar dan apa yang menunggu mereka di ujung waktu. 2 bulan sudah berlalu sejak Pak Usman melakukan ritual di lereng Gunung Raung. Desa Sumberjati masih sama, sunyi, damai, dan penuh kesederhanaan. Tapi ada satu yang berubah secara mencolok, rumah Pak Usman. Dulu hanya rumah sederhana berdinding, semen kasar dengan atap genteng tua. Kini, berdiri kokoh bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern, dengan pagar besi hitam mengkilap dan lantai granit putih. Bahkan ruang tamunya dilengkapi sofa empuk, televisi besar, dan AC yang terus menyala sejak pagi hingga malam. Tetangga-tetangga mulai sering melirik. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi sebagian besar bertanya-tanya dalam hati. Dari mana Pak Usman dapat uang sebanyak itu? Pak Usman hanya menjawab ringan setiap kali ada yang bertanya. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Tanah warisan dulu laku besar. Dan mereka pun percaya, meski dalam hati tetap bertanya-tanya. Bu Sri sangat senang. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan punya rumah sebesar ini. Ia bahkan sempat menangis bahagia saat dapur lamanya yang becek ini berubah menjadi ruang bersih dengan rak gantung dan kompor listrik. Arga, anak semata wayang mereka, lebih girang lagi. Ia dibelikan motor sport bekas yang masih tampak baru. Dan setiap sore bisa keliling desa sambil menyalakan knalpot keras. Hidup mereka seperti berubah 180 derajat. Setiap malam makan enak, kadang sate, kadang ayam goreng dari rumah makan kota. Mereka juga mulai sering ke minimarket, belanja ini itu, seolah sudah lupa rasanya hidup pas-pasan. Tapi perlahan, ada yang aneh. Seminggu setelah rumah jadi, Bu Sri mulai mengeluh. Mas, tadi malam aku mimpi buruk. Ada suara langkah kaki di dapur. Pas aku intip ada bayangan hitam duduk di kursi, nggak bergerak. Pak Usman hanya mengusap punggung istrinya dan berkata, namanya juga mimpi, Bu. Mungkin kamu kecapekan. Tapi malam berikutnya, giliran Arga yang mengeluh. Pak, aku tadi malam dengar kayak suara orang manggil namaku dari kamar mandi. Tapi pas aku buka, kosong. Pak Usman mulai merasa gelisah, tapi ia tetap menyangkal semuanya. Jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu kebanyakan main HP sebelum tidur. Namun malam demi malam, kejadian aneh itu semakin sering. Lampu dapur sering menyala sendiri. Gordon tiba-tiba berkibar meski jendela tertutup. Cermin di kamar Bu Sri beberapa kali memunculkan bayangan gelap yang bergerak sendiri. Bu Sri semakin sering membaca doa-doa sebelum tidur. Ia juga sempat mengundang ustadz setempat untuk tahlilan kecil. Tapi anehnya, ustadz itu menolak masuk ke dalam rumah. Maaf, Bu Sri, saya nggak enak badan. Lain kali saja ya. Padahal baru pagi tadi ustadz, itu terlihat sehat dan bugar. Pak Usman mulai merasa hidupnya tak setenang yang ia bayangkan. Malam-malamnya dihantui suara ketukan di jendela, bisikan yang terdengar seperti suara anak kecil menangis, dan mimpi-mimpi buruk tentang tubuhnya yang ditarik ke dalam tanah hitam. Suatu malam, Pak Usman bermimpi ia berdiri sendirian di depan rumahnya yang gelap. Di dalam mimpi itu rumahnya tidak lagi mewah, dindingnya runtuh, atapnya terbakar, dan di dalamnya terdengar jeritan Bu Sri dan Arga. Saat ia berlari masuk, seekor makhluk tinggi berambut panjang berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Makhluk itu berkata, kamu sudah menikmati, tinggal menunggu ditebus. Pak Usman terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Suasana kamar gelap, tapi ia merasa seperti ada yang duduk di pojok ruangan, memperhatikannya dalam diam. Ia bangun dari tempat tidur, berjalan pelan ke jendela dan menatap langit malam. 10 tahun, masih lama, gumamnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, waktu itu berjalan lebih cepat ketika rasa takut mulai datang lebih dulu. Besok, paginya seorang tetangga Pak Mardi mampir ke rumah sambil membawa pisang. Pak Usman, saya cuma mau bilang, tadi malam saya lihat rumah panjenengan kayak ada yang berdiri di atap. Gede banget. Saya kira maling tapi kok diam aja. Pas saya lihat lagi hilang. Pak Usman pura-pura tertawa. Ah, sampean ini. Mungkin cuma bayangan.
Tapi hatinya gemetar karena malam itu ia juga merasa ada yang berjalan di atap rumah, bukan maling, tapi penunggu yang ia undang sendiri. Hari-hari terus berlalu. Rumah Pak Usman semakin lengkap. Kulkas baru, TV layar datar yang lebih besar dari sebelumnya, dan ruang tamu dengan sofa empuk seperti milik pejabat. Dari luar, hidup keluarga itu terlihat sempurna. Namun, di balik kemewahan itu, keanehan demi keanehan semakin nyata. Sudah 3 kali Bu Sri menemukan bunga Kamboja segar di depan pintu rumah setiap pagi Jumat. Padahal di sekitar rumah tidak ada pohon Kamboja. "Mas, ini bunga dari mana?" tanya Bu Sri dengan wajah resah. Pak Usman pura-pura tidak peduli. Mungkin anak-anak iseng, sudahlah buang saja. Tapi dalam hati ia tahu itu bukan bunga biasa. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Suasana rumah terasa dingin dan sunyi meski listrik menyala terang. Angin malam seperti membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Kadang terdengar suara langkah kaki dari lantai 2, padahal semua sedang di lantai bawah. Kadang terdengar suara geraman rendah dari kamar mandi yang kosong. Puncaknya terjadi pada malam Sabtu. Pak Usman sedang duduk di ruang tengah, menonton TV sendirian. Bu Sri sudah tidur, Arga sedang menginap di rumah temannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 13 dini hari, tiba-tiba TV-nya mati sendiri. Lampu ruang tamu meredup seperti kehabisan daya, dan udara mendadak dingin. Sangat dingin seperti ada kulkas besar yang terbuka di tengah rumah. Pak Usman diam, nafasnya berat. Ia tahu ini bukan gangguan listrik biasa. Lalu, terdengar ketukan di jendela. Pelan, tapi ritmenya tidak wajar, seperti seseorang yang mengetuk dengan kuku panjang. Tok, tok, tok. Pak Usman bangkit perlahan. Ia mendekati jendela. Tapi saat menengok keluar, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia berbalik, di belakangnya sudah berdiri sesosok bayangan. Tinggi, sangat tinggi. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya sosok hitam pekat yang berdiri diam. Tubuh Pak Usman kaku. Ia tidak bisa bergerak, nafasnya tercekat. Tapi suara dari sosok itu masuk langsung ke dalam pikirannya tanpa berbicara. 10 tahun dimulai sejak darahmu menetes. Jangan lupa, setiap sen yang kau belanjakan adalah tanda tangan. Bayangan itu hilang dalam sekejap. Pak Usman jatuh terduduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Detik itu, ia sadar, makhluk itu tidak lagi menunggu. Ia sudah mulai mendekat. Keesokan, paginya Pak Usman terlihat murung. Matanya merah, tubuhnya lesu, tapi ia tidak bisa cerita pada siapapun. Bahkan pada Bu Sri, ia hanya mengatakan, "Aku semalam mimpi buruk." Namun mimpi buruk itu ternyata menular. Bu Sri mulai sering melihat bayangan orang berjalan di belakang kaca jendela. Tapi saat ia lihat tidak ada siapa-siapa. Arga juga mulai mengeluh. "Pak, semalam aku tidur tapi rasanya kayak ada yang duduk di ujung ranjang. Aku kira ibu, tapi pas kulihat, kosong. Tapi ranjangnya kayak bergerak sendiri." Pak Usman tidak bisa menjawab, hanya bisa menunduk. Satu malam Pak Usman berusaha mencari pertolongan. Ia kembali mendatangi Mbah Karyo. Namun saat tiba di rumah tua itu, ia menemukan gubuk Mbah Karyo sudah terbakar hangus. Orang-orang bilang Mbah Karyo meninggal 3 hari sebelumnya karena kebakaran misterius. Tapi tidak ada yang tahu penyebab kebakaran. Beberapa warga bahkan mengaku melihat asap keluar dari rumah itu tanpa api, dan tiba-tiba rumah terbakar habis hanya dalam 10 menit. Pak Usman gemetar. Satu-satunya orang yang tahu tentang pesugihan itu telah tiada. Sekarang ia sendirian menghadapi semuanya. Malam itu Pak Usman bermimpi lagi. Tapi kali ini, mimpi itu berbeda. Ia melihat dirinya duduk di dalam peti mati. Matanya terbuka, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Di sekelilingnya, Bu Sri dan Arga menangis. Tapi mereka tidak memandangi jasadnya. Mereka menatap sosok tinggi hitam. Di belakang peti sosok itu menatap langsung ke mata Pak Usman dan berbisik, mereka akan ikut, satu persatu. Pak Usman terbangun sambil berteriak. Tapi suara teriakannya seolah tertahan di tenggorokan. Ia duduk di tempat tidur, menggigil.
Lalu terdengar suara dari luar kamarnya. Langkah kaki, pelan, menyusuri lorong rumah. Pak Usman tahu, tamu itu belum pergi, dan kemungkinan besar tidak akan pernah pergi. Hari-hari berjalan seperti biasa di luar, tetapi tidak di dalam rumah Pak Usman. Rumah itu sudah tak lagi terasa seperti tempat tinggal, lebih mirip tempat persinggahan sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa kehadirannya di setiap sudut ruangan. Pak Usman semakin sering menyendiri, tatapannya kosong, berat tubuhnya turun. Ia jarang bicara, bahkan kepada Bu Sri, ia hanya menjawab seperlunya. Tak ada lagi tawa di rumah itu, hanya sunyi yang mencekam. Tapi tidak semua anggota keluarga menyadari itu. Arga, yang awalnya masih bersikap santai, mulai merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam Arga tertidur di kamarnya seperti biasa, namun tidurnya kali ini tidak tenang. Dalam mimpinya ia berdiri di sebuah jalan kecil penuh kabut. Di kiri kanannya pohon-pohon besar menjulang tinggi. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya kabut dan kesunyian. Ia berjalan pelan, lalu melihat rumahnya sendiri dari kejauhan. Tapi rumah itu berbeda. Gelap, tak ada cahaya. Jendelanya tertutup rapat. Saat ia mendekat, pintu terbuka sendiri. Di dalam, bukan hanya gelap, tapi dingin dan penuh suara tangisan. Ia memanggil, "Bu, Pak," tapi tidak ada jawaban. Ia berjalan menyusuri rumah dan tiba-tiba, ia melihat sosok dirinya sendiri sedang duduk menangis di ruang tamu. Di belakang dirinya, berdiri sosok hitam tinggi, tanpa wajah. Menunduk dan berbisik, "Karena kamu ikut menikmati, kamu juga harus ikut membayar." Arga terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah jendela tertutup. Ia melihat jam di ponsel, pukul 02.27. Tapi saat hendak berbalik memejamkan mata, ia melihat jejak kaki basah di lantai kamarnya. Masuk dari pintu menuju tempat tidurnya. Keesokan paginya Arga tampak pucat. "Pak, aku tadi malam mimpi aneh. Sama rumah kita. Sama sosok tinggi itu," katanya pelan saat sarapan. Pak Usman diam. Ia tak menatap Arga. Hanya mengaduk kopi tanpa arah. "Sudah, jangan dipikirin. Cuma mimpi," jawabnya datar. Namun dalam hati, Pak Usman tahu, waktunya semakin dekat. Dan sekarang Arga sudah disentuh oleh makhluk itu. Beberapa hari kemudian Arga mulai berubah. Ia menjadi lebih murung, mudah marah, dan sering duduk diam di sudut kamar. Beberapa kali Bu Sri menemukan Arga mengigau di malam hari. Dia datang. Dia di bawah tempat tidur. "Jangan ajak aku ke sana." Bu Sri menangis diam-diam. Ia tak tahu harus melakukan apa. Ia mencoba mengajak Arga salat, mengajaknya bicara, bahkan membacakan doa-doa di kamarnya. Tapi Arga tetap seperti itu, seolah jiwanya mulai digerogoti sesuatu. Sementara itu, Pak Usman semakin dikejar rasa bersalah. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam, tentang tubuh Arga dan Bu Sri ditarik ke dalam lumpur hitam, tentang suara-suara dari bawah lantai yang memanggil nama mereka, dan tentang dirinya sendiri, berdiri tanpa daya menyaksikan semuanya. Satu malam, ia duduk sendiri di ruang tamu. Rumah sudah gelap. Arga dan Bu Sri sudah tidur. Pak Usman menyalakan rokok mencoba tenang. Tapi pikirannya bergejolak. "Tuhan, apa aku bisa menarik ini semua kembali? Apa aku bisa menyelamatkan anak istriku?" Tiba-tiba, lampu ruang tamu padam sendiri. Angin dingin berembus pelan. Rokoknya padam seketika meski tak ada hembusan kuat. Dari dapur terdengar suara kursi yang diseret perlahan. Pak Usman berdiri, gemetar, tapi tak beranjak. Lalu dari arah kamar Arga terdengar suara pintu terbuka dan tertutup kembali. Pak Usman tak kuat. Ia langsung lari menuju kamar Arga. Saat membuka pintu, ia melihat Arga duduk di ranjang, menatap lurus ke arah tembok. "Arga?" panggil Pak Usman pelan. Arga tidak menoleh, tapi mulutnya bergerak berbisik. "Dia sudah duduk di sini sejak tadi sore, Pak." Pak Usman menoleh ke sudut ranjang, kosong, tapi dinginnya terasa menusuk tulang. Keesokan harinya Pak Usman nekat mendatangi seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Romli. Ia tahu risikonya besar,
karena perjanjian pesugihan itu bersifat rahasia dan melibatkan dunia yang tidak boleh dilawan sembarangan. Namun demi Arga, ia siap mencoba. Kiai Romli hanya menatap Pak Usman lama sebelum berkata, "Kalau kamu sudah undang setan masuk ke rumah, jangan harap dia mau pergi begitu saja. Anakmu sudah dicium baunya. Sekarang tinggal waktu." Pak Usman menangis. "Apakah ada cara menyelamatkan mereka, Kiai?" Kiai Romli menggeleng pelan. "Bukan menyelamatkan, tapi memilih. Seseorang harus menjadi tumbal. Kalau tidak, mereka semua akan diambil." Malam itu Pak Usman duduk di musala kecil dekat dapur, sendirian. Tidak seperti biasanya, kali ini ia tidak membawa sajadah atau tasbih, hanya dirinya, selembar sarung dan pikiran yang kacau. Suara jangkrik dari luar hanya terdengar samar karena pikirannya terlalu bising oleh rasa takut, rasa bersalah dan satu pertanyaan besar. Bisakah perjanjian itu dibatalkan? Wajah Arga yang semakin pucat dan kosong terus membayang. Busri yang makin sering mengeluh lelah dan sulit tidur, semua tanda menunjukkan bahwa waktu mereka semakin pendek. Pak Usman tahu, dalam perjanjian pesugihan jarang toleh, seseorang hanya diberikan 10 tahun kemewahan. Setelah itu, jiwanya akan diambil, dan siapapun yang ikut menikmati hasilnya akan ikut diseret. Tapi ia belum siap. Ia ingin melawan. Ia ingin mencari celah, walaupun sekecil apapun. Dan untuk itu ia memutuskan pergi ke tempat yang paling gelap, tempat yang bahkan tidak disebut-sebut oleh orang kampung. Kunjungan ke Alas Cemoro beberapa hari kemudian, diam-diam Pak Usman pergi ke sebuah hutan tua di lereng timur Gunung Wilis, dikenal dengan nama Alas Cemoro. Konon, di sana tinggal seorang pertapa tua yang dulu juga pernah melakukan pesugihan dan berhasil keluar, meskipun dengan harga yang tidak kecil. Ia menyewa ojek hingga pinggir hutan, lalu berjalan kaki menembus semak, menelusuri jalur yang nyaris tidak terlihat. Udara di dalam hutan itu aneh. Tidak panas, tidak dingin, tapi sesak. Seperti napasmu selalu tertahan. Setiap langkah Pak Usman terasa berat, dan suara-suara aneh seperti bisikan muncul dari balik pohon. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia sampai di sebuah gubuk kecil di tengah pepohonan. Di sana duduk seorang lelaki tua berjubah lusuh, rambut panjang, kulitnya kering seperti kayu lapuk, matanya buta. Tapi saat Pak Usman datang, lelaki itu langsung berkata, "Jarang toleh sudah menoleh padamu. Kenapa kau datang kemari, orang berdosa?" Pak Usman langsung bersimpuh. "Saya ingin menghentikan semua ini, Mbah. Anak saya, istri saya, mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka ikut ditarik. Saya rela mati asal mereka selamat." Lelaki tua itu tertawa. Pelan, tapi mengerikan. "Hidupmu bukan milikmu lagi, Usman. Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darahmu sendiri. Tapi kalau kau ingin menyelamatkan keluargamu, satu-satunya jalan adalah melanggar janji." Pak Usman tersentak. "Bagaimana caranya?" "Kau harus bawa sesajen terakhir itu dan buang di mata air Jarang Wetan sebelum tengah malam Jumat Kliwon. Tapi ingat, setelah itu makhluk itu tidak akan diam. Kau sudah membuka pintu, sekarang kau hendak mengusirnya? Kalau gagal," lelaki tua itu menatap kosong ke langit, "kau akan melihat istrimu dan anakmu mati perlahan, tapi tetap hidup di matamu, seolah-olah mereka ada, tapi mereka bukan lagi milik dunia ini." Misi terlarang malam Jumat Kliwon pun tiba. Pak Usman sudah menyiapkan sesajen, beras kuning, kembang 7 rupa, kepala ayam jago, dan seikat rambut miliknya sendiri yang ia cabut satu-satu dengan tangan gemetar. Ia pergi ke mata air Jarang Wetan, berjalan kaki seorang diri, membawa sesajen dalam keranjang. Di tengah jalan ia merasa seperti diikuti. Langkahnya semakin berat, dadanya sesak, dan di kejauhan ia mendengar suara tawa wanita, pelan tapi jelas. Suara yang sama seperti waktu pertama kali ia melakukan pesugihan dulu. Sesampainya di mata air, waktu sudah menunjukkan pukul 11.43 malam, ia segera menggelar sesajen, membaca doa-doa penolak bala,
dan membuang semua isi sesajen ke dalam air. Tapi saat tangan terakhirnya menyentuh air, air itu mendadak menjadi hitam pekat. Gelombang seperti darah keluar dari dasar kolam dan muncul suara lirih. Berani kau melanggar, setelah kau menerima, sekarang kami ambil semuanya lebih cepat. Pak Usman terlempar ke belakang, kepalanya membentur batu dan pandangannya gelap. Di rumah seseorang mengetuk pintu sementara itu. Di rumah, Bu Sri sedang menidurkan Arga yang baru saja mengalami mimpi buruk. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu rumah. Perlahan. Tok, tok, tok. Bu Sri menoleh ke arah jam dinding. Pukul 6:07. Siapa yang datang tengah malam begini? Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat ia menutup pintu kembali, Arga yang sudah tertidur menangis keras, lalu duduk tiba-tiba dengan mata melotot. Ibu, dia sudah di dalam. Dia sudah masuk. Bu Sri menjerit. Angin dingin menyapu rumah. Semua lampu padam. Pintu kamar terbuka dan tertutup sendiri. Suara geraman terdengar dari dalam tembok. Dan di cermin ruang tamu terpantul sosok hitam tinggi, berdiri membelakangi mereka. Pak Usman kembali pagi harinya. Pak Usman ditemukan oleh warga di dekat sawah, tak jauh dari mata air. Tubuhnya kotor, luka di kepala tapi masih hidup. Namun sejak hari itu matanya berubah, selalu memandang kosong ke depan. Ia bisa bicara, bisa makan, bisa tidur, tapi seolah jiwanya tertinggal di hutan itu. Ia berhasil melanggar janji. Tapi apakah benar keluarganya selamat? Tidak sepenuhnya. Arga tidak lagi bisa sekolah. Ia sering bicara sendiri, tertawa sendiri, atau menjerit di malam hari. Kadang tubuhnya seperti kerasukan, bergetar, menggigil, lalu jatuh pingsan. Bu Sri mencoba kuat, tapi ia tahu rumah mereka tidak lagi utuh. Sudah sebulan sejak Pak Usman melanggar perjanjian. Sejak saat itu rumah mereka berubah, bukan secara fisik tapi suasananya. Udara di dalam rumah itu terasa lembab dan dingin sepanjang waktu, seperti habis diguyur hujan, meskipun cuaca di luar terik. Orang-orang kampung mulai menjauh. Mereka tidak lagi berani mampir atau sekadar menyapa. Anak-anak kecil menolak bermain di dekat pagar rumah Pak Usman. Bahkan tukang sayur dan ojek langganan lebih memilih putar balik daripada berhenti di depan gerbang. Rumah itu perlahan-lahan mengeluarkan hawa yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Suara dari dalam rumah suatu malam, Bu Sri sedang duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Televisi menyala, tapi volume kecil. Arga sudah tidur di kamar, dan Pak Usman seperti biasa duduk diam di kursi panjang, menatap kosong ke dinding. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara orang menangis. Bukan tangisan keras tapi lirih, seperti seseorang yang duduk menyembunyikan wajahnya dan merengek perlahan. Bu Sri menoleh ke belakang. Awalnya ia mengira itu suara Arga. Tapi ketika ia membuka pintu kamar anaknya, Arga masih tertidur pulas. Tangisan itu masih terdengar, tapi kini dari arah dapur. Bu Sri menahan napas. Ia berjalan pelan menuju dapur, menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi tangisan itu masih ada, kini berganti menjadi suara ketukan lembut di bawah lantai. Seperti tangan kecil yang meminta dibebaskan, ia membeku. Matanya berkaca-kaca. Di belakangnya, Pak Usman tiba-tiba berkata tanpa menoleh. Itu suara mereka yang belum puas, karena tumbal belum lunas. Teman Arga yang hilang beberapa hari kemudian, Arga mencoba kembali berinteraksi dengan teman sekolahnya, Dino, teman dekatnya sejak SD. Dino datang ke rumah sepulang sekolah, membawa beberapa buku dan camilan. Awalnya, semuanya terasa normal. Mereka duduk di teras, tertawa kecil, ngobrol soal pelajaran dan film terbaru. Tapi semakin sore wajah Dino tampak gusar. Gak, rumahmu sekarang beda, ya, gumamnya pelan. Arga menoleh. Maksudmu? Dino ragu menjawab. Waktu aku duduk di ruang tamu tadi aku lihat, kayak ada bayangan jalan di belakang sofa. Tapi pas ku tengok kosong. Terus dari jendela, aku lihat orang tinggi berdiri di dapur. Kukira bapakmu, tapi pas kulihat ke dalam semua kosong. Arga langsung pucat. Tiba-tiba suara pintu belakang berderit terbuka sendiri padahal mereka sedang di luar.
Angin dingin keluar dari dalam rumah, meski sore itu udara panas menyengat. Dino tak tahan. Aku pulang dulu ya. Lain kali aja main ke sini, katanya cepat, lalu pergi terburu-buru. Malam harinya kabar menyebar. Dino hilang. Ibunya mengatakan, ia tidak pernah sampai di rumah setelah dari rumah Arga. Sepeda yang ia bawa ditemukan roboh di jalan dekat kebun bambu, namun tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada saksi. Semua orang terkejut, tapi diam-diam banyak yang mulai mengaitkan rumah Pak Usman. Beberapa warga mulai bergosip, bahkan ada yang bilang melihat Dino berdiri di depan pagar rumah Pak Usman pukul 2 dini hari, mengenakan pakaian yang sama seperti siang itu, tapi dengan mata yang kosong dan mulut yang terbuka sangat lebar. Tumbal yang terus bertambah, Busri mulai kehilangan ketenangan. Ia menyadari, meskipun Pak Usman sudah mencoba membatalkan perjanjian, roh-roh yang terlibat tidak mau kehilangan bagian mereka. Mereka menagih bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari orang-orang yang bersentuhan dengan mereka. Keesokan harinya, Pak Rahmat, tetangga depan rumah, jatuh sakit mendadak. Tubuhnya menggigil hebat, dan setiap malam ia menjerit, katanya melihat seseorang berdiri di jendela kamarnya, menatapnya sepanjang malam. Istrinya bercerita bahwa 2 hari sebelumnya Pak Rahmat sempat meminjam cangkul di rumah Pak Usman, hanya sebentar. Tapi sejak saat itu, ia mulai mimpi buruk. Malam keempat Pak Rahmat meninggal dengan mata terbuka lebar. Di dadanya ada bekas seperti tangan hitam mencengkeram kuat. Busri memohon ampun di tengah semua kekacauan itu. Busri akhirnya tak tahan. Ia pergi sendiri ke masjid desa, bersujud, menangis, memohon kepada Tuhan agar diberi jalan keluar. Ia sadar, keserakahan suaminya membawa mereka semua ke titik ini. Tapi dalam hatinya, ia tetap mencintai keluarga kecil itu. Ia tidak ingin kehilangan anaknya. Beberapa jamaah yang melihat kondisi Busri akhirnya berinisiatif mengundang ustaz lokal, Ustaz Haris, untuk datang melihat rumah mereka. Namun begitu Ustaz Haris menginjakkan kaki di ruang tamu, ia langsung pucat. Bu, rumah ini sudah bukan milik manusia sepenuhnya lagi. Saya bisa bantu, tapi risikonya besar. Kita akan mengusik sesuatu yang sudah merasa berhak tinggal di sini. Busri hanya menjawab lirih, tolong selamatkan anak saya Pak Ustaz, apapun risikonya. Pagi itu langit mendung seperti sedang menyimpan tangis. Udara di desa mendadak dingin, bahkan burung-burung enggan berkicau. Suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya, seolah semua tahu sesuatu yang besar akan terjadi di rumah Pak Usman. Di dalam rumah, Busri sedang memandikan Arga yang mulai linglung dan bicara tidak jelas. Matanya sering menatap sudut-sudut kosong, dan kadang tertawa seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pak Usman sendiri lebih sering diam, duduk di pojok rumah, matanya kosong, dan tubuhnya kurus seperti batang pisang kering. Siang itu, Ustaz Haris datang bersama 2 orang temannya, yang juga seorang pengamal ilmu ruqyah. Mereka membawa alat ruqyah sederhana, air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci, garam, beberapa dedaunan, dan beberapa kemenyan. Mereka datang tidak untuk sekadar berdoa, tapi melakukan pembersihan, atau dalam istilah mereka, penarikan makhluk, pengikat perjanjian. Busri, Pak Usman, mohon nanti apapun yang terjadi jangan bicara, jangan bergerak, tetap di tempat. Ini bukan makhluk biasa. Dia bisa berubah wajah, bisa meniru suara, tapi jangan percaya apapun yang keluar dari mulutnya. Jelas Ustaz Haris sebelum memulai. Ritual dimulai tepat pukul 4 sore, pintu rumah ditutup rapat. Semua kaca ditutup kain hitam, ruang tengah menjadi pusat ritual. Di sana Ustaz Haris mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. 2 orang temannya mengelilingi rumah sambil menyiram air ruqyah dan menaburkan garam di tiap sudut ruangan. Saat ayat-ayat mulai menguat, angin mendadak masuk ke dalam rumah, meski semua tertutup. Lampu mati. Arga yang sedang duduk tiba-tiba kejang dan menjerit, "Aku tidak mau pergi. Harta itu milikku." Tapi suara itu bukan suara Arga, itu suara pria dewasa, berat dan serak. Matanya berubah putih, mulutnya berbusa. Ustaz Haris terus membaca. Sementara temannya mencoba memegangi tubuh Arga yang kini mulai melayang beberapa senti dari lantai.
Tiba-tiba dari dinding dekat dapur darah mulai merembes membentuk pola seperti wajah kuda yang menunduk, simbol dari jarang toleh. Sosok itu menampakkan diri di tengah bacaan ayat yang terus bergema. Muncul suara tawa panjang, nyaring seperti wanita, tapi juga berat seperti pria. Suara itu menggema dari seluruh penjuru rumah. Sudah terlambat, tumbal belum lunas, kalian menikmati, kalian semua harus bayar. Lalu, dari balik ruang tamu, muncul sosok tinggi hitam, wajahnya tertutup, rambut panjang, dan tubuhnya seperti menunduk sepanjang waktu seolah lehernya patah. Dia berjalan tanpa suara, tapi setiap langkahnya membuat dinding bergetar. Pak Usman, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Matanya basah, ia berjalan pelan ke tengah ruangan, lalu berlutut di depan makhluk itu. Sudah cukup, ambil aku saja, jangan anak istriku. Sosok hitam itu berhenti, tak ada suara. Tapi semua lampu menyala dan mati dengan cepat. Angin seperti puting beliung berhembus di dalam rumah. Makhluk itu menyentuh kepala Pak Usman, dan dalam sekejap, Pak Usman, roboh, tak bernapas. Tumbal dipenuhi Arga langsung terjatuh, matanya kembali normal. Ia menangis kencang sambil memeluk tubuh ayahnya. Busri pun menjerit histeris. Namun saat itu, semua suara berhenti. Rumah menjadi tenang, seperti tidak pernah terjadi. Apa-apa sosok hitam tinggi itu perlahan menghilang di balik dinding dan tidak pernah terlihat lagi. Ustaz Haris dan timnya mengatakan, perjanjiannya memang tak bisa dibatalkan, tapi bisa dialihkan. Dan ketika Pak Usman menyerahkan dirinya sepenuh hati, makhluk itu menerima. Jarang toleh hanya mengambil yang menikmati. Pak Usman adalah akar, dan saat akar itu dihancurkan, pohon tumbal bisa berhenti tumbuh. Jelas Ustaz Haris lirih. Rumah yang kosong beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah Pak Usman ditinggalkan. Busri dan Arga pindah ke rumah saudaranya di luar kota. Rumah tua itu sekarang kosong, dibiarkan begitu saja. Pagar berkarat, rumput liar meninggi, jendela pecah, dan pintu depan menggantung setengah copot. Namun kadang-kadang, saat malam, Jumat Kliwon, warga masih mendengar suara langkah kaki di dalam rumah itu. Langkah pelan menunduk, seperti seseorang yang masih mencari tumbal terakhirnya.